Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang begitu banyak melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa menunjukkan salah satu kewajiban kita yaitu bertolabul ilmi, sekaligus bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua terhimpun menjadi umatnya dan kelak insya Allah mendapat syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Semoga niat dan langkah kaki kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita buka ta'lim kita dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Al-Hadiniyah wa Bikuliniyah bi barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Semoga langkah kita dari rumah diniatkan karena Allah, melakukan sebuah ibadah, menggugurkan salah satu kewajiban kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan kita temukan nanti di akhirat. Allah catat sebuah langkah kita dari rumah sebagai pahala yang insya Allah pahala itu di samping nanti akan kita temukan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini walaupun tidak banyak bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk keluarga kita. Saya yakin apa yang akan saya sampaikan ibu-ibu sudah tahu ya, tetapi mudah-mudahan dengan disampaikan kembali menumbuhkan semangat kita untuk terus memperbaiki diri. Itu harapan saya. Jadi walaupun bukan sesuatu yang baru, tetapi ibarat sebuah HP, kalau kita cas ya, maka akan kuat kembali semangatnya untuk melakukan kebaikan, untuk terus memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah dan di mata manusia. Itu harapan saya. Seperti biasa, saya akan melanjutkan pembahasan bulan lalu. Bulan lalu kita sudah sampai pada surat Al-Bayyinah, surat yang Qamil. Sekarang kita akan membahas surat Al-Qadar. Insya Allah nanti dengan surat Al-Alaq, Al-Qadar dengan Al-Alaq atau Iqra kita menyebutnya. Kita baca dulu 2
dua surat ini, yaitu Al-Qadar, kemudian dilanjutkan dengan Al-Alaq. Al-Fatihahnya sudah, jadi kita langsung saja ke ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya macam-macam ya Ibu. Al-Qadar itu ada yang menyebutkan mengandung arti kuasa atau mampu. Seperti kita tahu ada salah satu sifat wajib bagi Allah yaitu kudrat ya. Kudrat, qadar itu kan asal katanya sama, yaitu kuasa atau mampu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Al-Qadar itu artinya penetapan. Penetapan karena pada saat itu Allah menetapkan perjalanan hidup setiap makhluk. Jadi pada malam Qadar itu Allah menetapkan perjalanan hidup makhluk, setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini, di alam semesta ini ditetapkan
takdirnya ya selama 1 tahun ke depan. Makanya disebutkan Al-Qadar itu artinya penetapan. Yang ketiga, Al-Qadar itu bisa diartikan sebagai pengaturan. Jadi satu kata artinya banyak. Pengaturan, kenapa disebut pengaturan? Karena Allah pada malam itu, pada malam yang kita sebut Lailatul Qadar, Allah mengatur strategi Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran agama. Karena pada waktu itu kan Al-Qadar, Lailatul Qadar itu kan awal diturunkannya Al-Quran. Jadi di situ Allah mengatur strategi kepada Nabi Muhammad, mengajarkan bagaimana caranya menyebarkan ajaran agama kepada manusia. Kemudian Al-Qadar itu juga bisa diartikan sebagai kemuliaan. Ya, jadi Al-Qadar bisa diartikan dengan kemuliaan karena pada malam diturunkannya Al-Quran, ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan atau memberikan atau menetapkan bahwa malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan, ya, karena malam itu merupakan malam istimewa yang memiliki beberapa kelebihan dibanding malam-malam yang lain. Kemudian Al-Qadar juga ada yang mengatakan sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu malaikat dari langit itu turun ke bumi, sehingga bumi ini seolah-olah dipenuhi oleh malaikat, jadi sempit ruang geraknya. Nah, cuma kita tidak melihat saja bahwa pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat turun ke bumi. Mau ngapain malaikat turun ke bumi? Nah, malaikat itu setiap turun ke bumi itu pasti membawa keberkahan. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat turun ke bumi membawa keberkahan bagi manusia. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa pada malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk banyak beribadah, ya, karena pada masa itu malaikat pun turun rame-rame ke bumi untuk memberikan keberkahan kepada manusia bagi siapa yang kebetulan berjaga pada saat malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu arti dari kata Lailatul Qadar. Jadi satu kata, bukan Lailatul Qadar, Al-Qadar. Kalau Lailat itu kan malamnya. Al-Qadar itu memiliki beberapa arti dikaitkan dengan peristiwa apa yang terjadi pada malam tersebut. Kita mulai dari ayat 1. Jadi Al-Qadar itu tadi saya jelaskan kembali merupakan surat yang tergolong ke dalam Makkiyah, ya, yang diturunkan di Mekah. Kemudian memiliki 5 ayat. Suratnya ini merupakan surat ke-97 dari 114 surat yang diturunkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ini surat ke-97, termasuk ke dalam surat Makkiyah, memiliki 5 ayat. Jadi kalau ditanya Al-Qadar itu apa? Tadi ada setidaknya ada 5 arti yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Bisa diartikan kekuasaan atau kuasa, bisa diartikan dengan penetapan, bisa diartikan sebagai pengaturan, bisa diartikan sebagai kemuliaan, bisa diartikan sebagai sempit, ya. Tadi alasannya sudah saya jelaskan. Kita mulai dari ayat 1. Inna, sesungguhnya, anzalnahu, telah menurunkannya. Hu itu kepada Allah. Allah itu menurunkan, jadi telah menurunkannya Allah fi Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan atau malam tadi, malam penetapan, malam pengaturan, malam sempit, ya, sesuai dengan artian tadi. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada ayat 1 itu dijelaskan pada malam Lailatul Qadar. Lailah itu kan malamnya, Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat kedua, wama, dan apakah, adroka, kamu tahu atau kalian tahu. Kalian itu kepada Nabi Muhammad dan kita kepada umatnya. Ma Lailatul Qadar, apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, dijelaskan pada ayat ketiga, Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik,
min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ayat keempatnya, tanazzalu turun al malaikatu, para malaikat, warruhu, dan ruh itu diartikan sebagai malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dibedakan dengan malaikat yang lain? Ya, karena malaikat Jibril itu adalah malaikat yang memiliki keistimewaan tersendiri, karena Jibril lah yang menurunkan Al-Quran itu sebagai perantara dari Allah kepada Nabi Muhammad. Fiha, pada malam itu, biizni, dengan izin, Rabbihim, Tuhan mereka, min kulli am, dari segala urusan. Jadi para malaikat itu dengan izin Allah turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu, min kulli am, ya dari segala urusan. Nanti dijelaskan apa yang dimaksud dari segala urusan itu. Salamun, kesejahteraan, ya malam itu, hatta, sehingga matla'il fajar, terbit fajar. Kita urai satu persatu. Jadi pada ayat 1 dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Ya, pada beberapa keterangan dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 185 itu disebutkan bahwa Al-Quran itu turun syahrul Ramadana, pada bulan Ramadan. Jadi kalau mengaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Ya. Kalau melihat beberapa hadis Nabi itu menjelaskan kepada sahabatnya bahwa Nabi Muhammad itu menganjurkan atau mengajak sahabatnya untuk memperbanyak ibadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena menurut Rasulullah pada 10 akhir Ramadan itulah adanya Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah tidak menunjukkan malam keberapa, cuma dijelaskan di situ pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita hitung malam ganjil berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, malam-malam ganjil inilah disebutkan oleh Rasulullah kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Kenapa Rasulullah tidak menunjuk satu angka saja atau satu waktu saja? Supaya kita umatnya itu beribadah itu tidak hanya pada malam yang ditentukan itu saja, tetapi di pada malam-malam yang lainnya pun kita melakukannya, ya. Tetapi kita dianjurkan untuk memperbanyak. Artinya kalau memperbanyak berarti kan malam sebelumnya, malam-malam lainnya kita ibadah. Cuma intensitas ibadah kita lebih meningkat pada 10 hari terakhir Ramadan itu, gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah itu tadi, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah pada bulan Ramadan, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar tadi, apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar, ya? Apakah kalian paham keutamaan malam Lailatul Qadar? Nah, sehingga Allah menyebutkan pada surat Al-Qadar ini. Nah, disebutkan pada ayat ketiganya bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang merupakan waktu yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun berapa ya Ibu? Setahun itu 12 bulan. 1000 bulan itu berapa? Sekitar 80 sekian ya. 80 lebih sekian. Jadi kalau disebutkan dalam hadis, barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka pahalanya itu seperti kita beribadah pada 1000 bulan. Ya, kenapa sampai dikatakan 1000 itu bukan berarti hitungan 999.000. 1000 itu dalam arti sangat banyak pahalanya gitu. Sangat banyak sekali pahalanya. Nah, ini merupakan dalam hadis sebutkan Lailatul Qadar ini merupakan bonus untuk kaum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dengan umatnya itu umurnya panjang-panjang. Ya, ada yang sampai
900 sekian tahun, ada malah lebih dari 1000 tahun gitu ya. Kalau dihitung pahala ketika mereka beribadah kepada Allah, tentu umat Nabi Muhammad itu kan sangat kecil jumlahnya. Karena Nabi Muhammad itu kan umurnya, umat itu rata-rata 60 tahun ya. Kalau melihat Nabi Muhammad saja kan 63 tahun. Berarti kalau ada orang yang hidup setelah 63 tahun, itu berarti kan dapat bonus ya. Tapi secara umum rata-rata kan 63 tahun. Dibandingkan dengan umat Nabi sebelum Nabi Muhammad yang umurnya ratusan tahun sampai lebih dari 1000, kalau dihitung-hitung pahala, pasti umat Nabi Muhammad lebih kecil pahalanya karena umurnya pendek. Makanya Allah memberikan kemurahan kepada kita umat Nabi Muhammad supaya kita memiliki pahala yang jumlahnya sama dengan umat-umat Nabi sebelumnya, maka diberikanlah kesempatan kita beribadah pada Lailatul Qadar. Jadi ada Lailatul Qadarnya supaya kita bisa melipat gandakan pahala. Jadi itu sebetulnya kemurahan Allah, bonus dari Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Makanya kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah. Ya, karena itu adalah sebuah karunia, sebuah kemurahan Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Kemudian kalau dihitung-hitung jumlah manusia umat Nabi Muhammad itu yang umurnya lebih 80 tahun, lebih dari 80 tahun itu kan tidak sebanyak orang yang umurnya 60-an tahun meninggalnya. Jadi lebih banyak orang yang meninggal umurnya sekitar 60-70, karena itulah umat Nabi Muhammad sendiri meninggal pada usia 63 tahun. Maka kita sebagai umatnya pun ya paling tinggi ya segitu, kalaupun ada lebih yaitu bonus gitu. Tidak banyak orang yang memiliki umur panjang. Nah maka supaya pahala yang kita peroleh dalam melaksanakan ibadah bisa setidaknya sama dengan umat-umat sebelumnya, ya itulah kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian pada suatu hadis disebutkan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku menjumpai malam Lailatul Qadar, doa apa yang paling baik aku ucapkan, aku panjatkan kepada Allah?" Jadi Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menyebutkan pada Siti Aisyah istrinya, bahwa doa terbaik yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah yang seperti kita suka ucapkan kalau bulan Ramadan itu kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau sendiri, fa'fu anni kalau banyak ya fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasa kita begitu ya. Nah itu adalah memang doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ya, itu doa tersebut adalah doa terbaik menurut hadis tersebut yang dipanjatkan oleh kita pada malam-malam Lailatul Qadar. Nah, apa arti doa itu? Allahumma, wahai Allah, innaka sesungguhnya kamu Allah, afuwun itu maha pengampun, tuhibbul afwa engkau menyukai ampunan, fa'fu anna maka ampunilah aku. Jadi itu sebetulnya permohonan kita meminta ampun kepada Allah pada malam Lailatul Qadar tersebut ya. Jadi doanya ibu-ibu pasti sudah hafal kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sebanyak-banyaknya kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah pada malam-malam Lailatul Qadar. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui pertanyaan Siti Aisyah. Kemudian kita lanjut pada ayat keempat. Apa kelebihan Lailatul Qadar seperti disebutkan pada ayat kedua tadi, selain lebih baik dari 1000 bulan ya. Pada ayat keempat disebutkan pada malam itu diturunkan malaikat turun. Ya, malaikat itu jumlahnya tidak hanya 10 seperti yang kita tahu, Jibril, Mikail itu kan malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat itu jumlahnya banyak ribuan. Ya, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memang diciptakan oleh Allah hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Malaikat itu tidak pernah membantah seperti kita manusia, karena manusia itu kan dikaruniai nafsu ya. Jadi dengan nafsu itu kan kadang kita
males melaksanakan perintah Allah, ya kadang kita rajin, kadang kita males, itu karena kita punya nafsu. Kalau malaikat itu kan tidak diciptakan oleh Allah, ya kalau tugasnya A ya sudah A itu dikerjakan dari awal diciptakan sampai kiamat ya itu saja, tidak ada istilah males, kemudian mangkir dari tugas, tidak ada. Malaikat itu memang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Nah, malaikat itu banyak yang diciptakan oleh Allah, ya. Makanya anak-anak suka bertanya, Bu, malaikat Israel itu repot banget ya Bu? Kan manusia itu jumlahnya di dunia itu jumlahnya kan jutaan. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa kan Israel, ya. Repot banget itu tugas malaikat Israel. Setiap detik kan yang meninggal di dunia tuh banyak ya. Bagaimana itu caranya Bu? Malaikat Israel mencabut nyawa manusia itu sibuk banget kali setiap detik. Kapan istirahatnya? Dalam pertanyaan anak-anak seperti itu. Padahal sesungguhnya malaikat Israel itu kan hanya nama. Banyak malaikat Israel itu, mungkin sejumlah manusia, ya kan? Israel itu kan hanya nama yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Apakah wujudnya hanya satu? Ya, ataukah wujudnya sejumlah manusia? Ya karena itu kan termasuk makhluk gaib ya, sesuatu yang gaib. Ya, kalau hanya satu, ya benar logika anak-anak, repot banget itu tugasnya. Jabut sini, ntar ke pondok petir, ntar ke mana, beda dunia, tuh beda negara jauh amat itu susah. Berarti dia nggak pernah istirahat, setiap detik sibuk. Pertanyaan anak-anak begitu. Nah, Israel itu kan hanya penamaan saja. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa namanya Israel. Ya mungkin saja kan ada keterangan dari pernah saya baca bahwa setiap kita itu, setiap manusia itu diikuti oleh 3 malaikat. Malaikat pencatat amal baik, pencatat amal jelek. Apa pencatat amal baik namanya malaikat apa Bu? Raqib, Atid, dan malaikat Israel. Pernah saya baca begitu. Jadi kemanapun kita pergi itu diikuti itu oleh malaikat itu, Raqib, Atid, Israel. Jadi artinya kan setiap manusia ada yang mengikuti Israel. Mungkin kalau melihat keterangan seperti itu, malaikat Israel ya sejumlah manusia, sejumlah makhluk hidup maksud saya. Ya, nah itu bagi kita sih tidak penting repot amat atau bagaimana caranya malaikat Israel mencabut nyawa, bagaimana caranya malaikat Raqib mencatat amal perbuatan. Manusia kan banyak, siapa tahu dia lagi melek. Ya, kita nggak usah berpikir seperti itu. Berapa banyak jumlah malaikat? Yang penting kita imani bahwa ada malaikat yang tugasnya mencatat amal baik kita, amal buruk kita, dan mencabut nyawa kita. Adapun misalnya apakah hanya satu atau banyak, itu di luar kuasa kita. Allah Maha Kuasa. Yang penting kita imani bahwa ketika kita melakukan sesuatu kebaikan itu pasti tercatat, sekecil apapun. Ya. Begitu juga dengan kita melakukan kejahatan, sekecil apapun ada catatannya, tidak mungkin luput. Kalau kita manusia, pencatatan, bendahara, bisa saja kelewat ya Bu ya. Ada yang setor di akhir bulan begitu laporan komplain, kan saya udah setor Bu, kok Ibu nggak catat di situ? Kapan setornya? Padahal kita paling ngurusin 1 RT. Ya, repot. Bagaimana malaikat itu sedunia makhluk hidup dicatat? Ya itu makanya sudah kuasa Allah. Kalau Allah sudah menentukan seperti itu, pasti Allah punya cara, punya sistem yang dengan cara itu manusia tidak bisa luput dari catatan tersebut, gitu ya. Nah, jadi pada malam itu turun malaikat tuh, malaikat turun ke bumi dan malaikat Jibril untuk ngapain? Ya, dengan izin Allah mereka akan mengurusi milkuliam, mengurusi segala urusan. Apa urusan yang malaikat turun ke bumi itu mengurusin apa? Nah, dalam suatu keterangan ya yang pernah saya baca bahwa pada malam itu malaikat pertama tadi memberikan keberkahan. Jadi malaikat itu berbondong-bondong datang ke dunia, urusannya adalah bagi-bagi keberkahan, memberikan keberkahan kepada setiap manusia. Nah, jadi malaikat itu turun ke bumi itu ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Dalam keterangan begitu. Jadi malaikat itu senang sekali kalau ada orang yang membaca Al-Quran. Di situ malaikat hadir memberikan keberkahan bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian
hadir ketika ada orang yang itu melaksanakan sholat gitu ya. Jadi malaikat itu datang ke dunia memberikan keberkahan kepada orang-orang yang itu tadi melaksanakan baca Al-Quran. Itu ada keterangannya. Jadi kita kalau kita membaca Al-Quran itu pasti banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya adalah keberkahan yang di dalamnya itu ada doa malaikat yang mendoakan keberkahan untuk orang yang membaca Al-Quran. Di samping pahala dari Allah, memberikan ketenangan bagi jiwa kita, menjadi obat dari semua penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Nah, di situ juga ada malaikat yang hadir mendoakan orang yang membaca Al-Quran. Jadi maka kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Paham tidak paham artinya ya baca saja. Apalagi kalau kita paham artinya dan kita laksanakan apa yang kita tahu itu dari Al-Quran. Makanya saya mengajak ibu-ibu belajar arti Al-Quran itu bukan tafsir saya ya, arti saja. Kalau tafsir kan ada ilmunya, kalau arti kan saya baca dari terjemahan orang, saya jelaskan supaya apa? Kita paling tidak kita bisa sedikit mengamalkan apa yang sudah kita tahu dari arti ayat Al-Quran yang kita baca. Gitu. Nah, jadi malaikat itu turun ke bumi pada saat itu untuk memberikan keberkahan. Ada juga yang mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun itu untuk memberikan atas tugas Allah itu memberikan penetapan terhadap semua urusan makhluk. Dalam hal ini adalah ajal dan rezeki manusia. Ajal dan rezeki makhluk, bukan manusia saja. Jadi pada malam itu malaikat turun itu memberikan penetapan, menetapkan nih. Misalnya si Ahmad setahun ke depan rezekinya akan seperti apa? Apakah ajalnya akan dicabut oleh Allah setahun ke depan? Ataukah setahun ke depan dia masih hidup di dunia gitu? Jadi dalam keterangan yang lain seperti itu. Jadi malaikat turun, kemudian di situ memberikan penetapan kepada setiap makhluk hidup. Ya. Jadi kalau dari penjelasan ini berarti setiap kita ternyata diberikan ketetapan oleh Allah setahun sekali nasib kita ke depan itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita biasanya nisfu Sa'ban ya, nisfu Sa'ban itu kita berdoa ya Allah dengan setelah baca Yasin kita berdoa katanya dalam menurut keterangan para ulama bahwa nisfu Sa'ban itu adalah malam di mana setiap manusia itu ditentukan ajalnya, kemudian rezekinya. Makanya kita bisa ditetapkan dipanjangkan umur supaya bisa untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan rezekinya yang halal ya untuk banyak bersedekah, kemudian ditetapkan iman Islam gitu kan doa kita. Tetapi kalau menurut ayat ini ternyata ketetapan setiap makhluk hidup itu ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar oleh para malaikat yang turun ke bumi atas izin Allah. Nah, kemudian di ayat kelima ada lagi kelebihan malam Lailatul Qadar itu selain tadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ibadah pada malam itu pahalanya dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Yang kedua pada malam itu turun malaikat ke bumi. Dan yang ketiga, nah kelebihannya adalah salamun, keselamatan, kesejahteraan. Iya pada malam itu hatta matla'il fajar hingga terbit fajar. Jadi malam itu sangat luar biasa sampai dikatakan oleh Allah salamun pada malam itu kesejahteraan, keselamatan buat seluruh umat manusia, seluruh makhluk hatta matla'il fajar sampai terbit fajar. Ya. Makanya kita diharapkan untuk itu tadi. Bahkan kalau para ulama itu kan mencontohkan kita kalau malam-malam ganjil itu melaksanakan ibadah apa Ibu? Itikaf Ibu. Itikaf di masjid. Kalau laki-laki itikaf itu kan berarti kita sepanjang malam terjaga untuk beribadah kepada Allah, berzikir, melaksanakan sholat malam atau berdoa sebanyak atau sebisa kita sampai terbit fajar. Karena dalam surat itu pun disebutkan sepanjang malam itu ada keselamatan, kesejahteraan yang dibagikan oleh Allah
Allah kepada kita sampai terbit fajar. Nah, kalau kita perempuan memang dianjurkannya kalau kita melaksanakan sholat kan di tempat yang paling tersembunyi di rumah kita. Berarti kalau rumah kita paling tersembunyinya di mana? Di kamar. Ya, makanya kalau perempuan itu sebetulnya sholatnya itu di kamar, paling baik di kamar kita. Di tempat paling tersembunyi di rumah kita itu di kamar ya. Kalau laki-laki memang di masjid. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau iktikaf, ya kalau misalnya ibu-ibu kalau ke masjid misalnya ada temannya diizinkan oleh suami gitu ya silahkan saja. Tapi kalau kata suami gak usah gitu ya gak usah, saja gitu. Yang penting pada malam itu kita meningkatkan intensitas ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah melebihi hari-hari atau malam-malam yang lain. Itu isi surat Al-Qadar ya. Jadi isi surat Al-Qadar ini menyebutkan bahwa pada malam itu turunnya Al-Quran. Nah, sekarang ada pertanyaan mungkin, Al-Quran itu diturunkan itu selama berapa lama ya? Apakah diturunkan oleh Allah sekaligus ataukah dicicil? Ya, kalau kita lihat dari sejarah bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari umur beliau 40 tahun sampai beliau menjelang meninggal itu kan masih turun wahyu itu. Sampai umur beliau 62 tahun 62 tahun 2 bulan 22 hari. Berarti Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu 2 bulan 22 hari diambil 40. Berarti 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah itu selama itu. Nah, kalau Al-Qur'annya turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit bumi katanya sekaligus oleh Allah diturunkan. Tapi oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu sebagian-sebagian. Tergantung dari ada peristiwa apa yang terjadi. Ya kan biasanya kalau ada yang terjadi nih, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana nih cara penyelesaiannya kalau ada peristiwa seperti ini? Biasanya turun. Itulah makanya ada namanya asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat gitu kan. Biasanya setiap ayat, setiap surat itu ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya, disesuaikan dengan ada peristiwa apa yang terjadi pada masa itu. Jadi turunnya perlahan-lahan. Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan umur beliau 40 tahun. Ya, itu sudah menikah dengan Siti Khadijah. Beliau menikah dengan Siti Khadijah kan ketika umur beliau 25 tahun ya Bu. Kalau dalam sejarah Siti Khadijahnya 40 tahun. Ibu-ibu mungkin nanya apa umur 40 tahun masih cantik, padahal Nabi Muhammadnya masih 25 tahun, masih bujang. Mungkin zaman dulu belum kebayang ya, tapi zaman sekarang kita bisa melihat ada wanita yang sudah umur 60 tahun saja masih kelihatan gadis ya, seperti gadis ya, dengan bantuan apa kalau sekarang kosmetik lah atau operasi plastik dan sebagainya. Kalau zaman dulu mungkin Siti Khadijah itu digambarkan sebagai perempuan yang memiliki gaya hidup sehat mungkin ya, sehingga awet muda. Jadi umur 40 tahun itu masih cantik gitu. Jadi Nabi Muhammad 25 tahun, Siti Khadijah menikah 40 tahun, berarti selisih umurnya 15 tahun. Setelah 15 tahun menikah, baru tuh turun ayat ini, wahyu pertama dalam Al-Quran itu, yaitu nanti surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, itu adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, kapan? Yaitu tadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi pada masa itu Rasulullah sedang kalau kita mengasingkan diri di Gua Hiro. Kenapa beliau mengasingkan diri? Karena beliau melihat
kondisi masyarakat sekelilingnya itu sudah sangat jauh dari taat kepada Allah. Banyak kemaksiatan, banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya, sehingga merasa tidak puas dengan apa yang terjadi. Rasulullah sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Ngapain di sana? Ya tafakur, munajat kepada Allah. Kenapa ini masyarakat jadi seperti ini gitu? Jadi banyak bertafakur kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Kan Allah mah sudah kenal, karena dulu kan agama Nabi Ibrahim itu kan Tuhannya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi ke Gua Hiro setiap sekian hari sekali dengan membawa perbekalan. Nanti ketika bekalnya sudah habis, Nabi Muhammad turun lagi ke Mekah. Ya, ke rumah lagi, balik lagi, ketemu lagi dengan keluarga. Kemudian berapa hari di rumah, balik lagi ke Gua Hiro. Itu kegiatan rutinnya Nabi Muhammad ketika menjelang umur 40 tahun itu. Nah, pada suatu malam ini Lailatul Qadar turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi pada waktu itu bulan Ramadan, Nabi Muhammadnya sedang di Gua Hiro. Nah, kemudian pas menerima wahyu, nanti Nabi Muhammad itu sangat terkejut, kaget, turun lagi, balik lagi ke Mekah, ke rumahnya, ketemu dengan Siti Khadijah. Nanti kalau dalam sejarah disebutkan Nabi Muhammad cerita kepada Khadijah, selimuti aku, kan gitu ya, selimuti aku. Karena kenapa kamu minta diselimuti? Aku mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Aku takut gitu. Jadi diselimutilah oleh Siti Khadijah. Setelah diselimuti, merasa sudah mulai tenang. Terus ceritalah, aku tadi didatangi oleh seseorang. Orang itu mengaku sebagai malaikat Jibril. Dia membacakan itu 5 ayat tadi. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah aku orang yang sesat, didatangi oleh setan, atau siapa yang datang tadi? Akhirnya kata Siti Khadijah, tidak mungkin kau disesatkan oleh setan, atau tidak mungkin sesuatu yang jahat yang datang untuk mempengaruhi kamu, karena kamu adalah orang yang baik. Kamu adalah orang yang paling suka bersilaturahmi. Kamu adalah orang yang suka bicara jujur, kata Siti Khadijah. Kamu adalah orang yang suka menegakkan kebenaran. Jadi dengan akhlak kamu yang baik itu, insya Allah tidak mungkin ada kekuatan jahat yang mempengaruhi kamu. Nah, supaya kita tenang, ayo kita datang ke itu tadi. Siti Khadijah mengajak Muhammad datang ke saudara sepupunya, anak pamannya, yang itu adalah seorang pendeta ya Bu, pernah saya cerita, pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal. Jadi konsultasi gitu. Waraqah itu adalah seorang pendeta Nasrani yang pada waktu itu sudah sangat sepuh, kemudian matanya buta. Nah, Siti Khadijah itu bertanya, karena dianggap dialah orang yang paling dituakan mungkin di sana gitu ya. Tadi disampaikan kepada Waraqah itu, bagaimana menurut pendapatmu suamiku ini mengalami peristiwa seperti ini tadi di Gua Hiro? Bagaimana suamiku takut, apakah itu kekuatan apa, ataukah itu setan atau apa gitu. Akhirnya kata Waraqah, ternyata dalam kitab Injil itu sudah ada dijelaskan. Kata Waraqah, jangan khawatir ya, kamu adalah manusia terpilih. Kalau saja umurku saat itu masih muda, saat nanti tuh, kemudian saat itu aku memiliki atau orang yang masih kuat, tentu aku akan menjadi pelindungmu ketika umatmu itu mengusirmu dari Mekah, kata Waraqah. Kata Rasulullah, kata Muhammad waktu itu belum jadi nabi, memangnya aku mau diusir dari Mekah ini? Iya. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran kebenaran yang tidak diusir oleh kaumnya. Maka kamu pun nanti akan mengalami pengusiran dari kaummu. Seandainya nanti saat itu aku masih hidup, seandainya aku waktu nanti itu masih kuat, pasti aku akan menjadi penolongmu, kata Waraqah bin Naufal. Jadi dalam kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa dengan ciri-ciri seperti itu. Buktinya itu Waraqah bin Naufal bisa menjelaskan bahwa itu adalah wahyu, kamu akan menjadi nabi.
Nah, jadi nanti kamu akan diusir oleh kaummu karena membawa ajaran kebenaran. Kalau nanti aku masih hidup, kalau aku nanti masih kuat, aku pasti menjadi penolongmu. Tapi sayangnya setelah konsultasi itu Khadijah datang, tidak lama setelah itu Warqah meninggal karena sudah sepuh gitu ya. Tapi setelah itu Rasulullah menjadi tenang. Oh, berarti itu bukan setan atau bukan apa, benar bahwa itu adalah malaikat yang datang gitu. Nah, itu dalam sejarah disebutkan seperti itu. Jadi peristiwa itu terjadi pada masa bulan Ramadan. Itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Kita lanjut ke surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, bismi dengan nama Rabbika Tuhanmu, alladzi khalaq yang menciptakan. Khalaqal insana, dia menciptakan manusia, min alaq dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang sangat mulia. Alladzi, yang alama mengajarkan, bil qalam dengan qalam. Allamal insana, yang dia mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Ini ayat 5 ayat ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad 1 sampai 5 ya. Jadi yang turunnya pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, jadi pada masa itu dalam sejarah disebutkan ketika Nabi Muhammad sedang bermunajat kepada Allah, tiba-tiba dia didatangi oleh sesosok makhluk yang belum pernah dia temui. Nah, kemudian makhluk itu memeluk Nabi Muhammad sambil mengatakan Iqra. Iqra itu kalau bahasa Indonesianya bacalah. Nabi Muhammad takut untuk berterang karena didatangi oleh makhluk yang baru dia temui, dan mungkin makhluknya itu tidak seperti manusia biasa yang biasa ditemui. Rasulullah gemetaran dan menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian Jibril mengucapkan lagi Iqra sambil memeluk lagi gitu, sampai 3 kali diulang-ulang. Nah, pada kali ketiga ketika Rasulullah mengatakan aku tidak bisa membaca, ya. Nah, kemudian disebutkan Bismi rabbikal ladzi khalaq, ayatnya dilanjutkan oleh Jibril dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, Rasulullah diminta mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Jibril itu. Kemudian ayat kedua, khalaqal insana min alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus 5 ayat itu diminta Rasulullah mengucapkan kembali. Nah, pada dasarnya ayat ini adalah menunjukkan bahwa kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ayat pertama ini memerintahkan kepada kita manusia untuk selalu membaca. Ya. Membaca itu bukan hanya ada tulisan kemudian kita baca, tetapi membaca yang lebih luas. Itu yang juga diperintahkan kepada kita untuk membaca apa yang terjadi di sekeliling kita. Membaca apa peristiwa apa yang terjadi di sekitar kita, melihat bagaimana ciptaan Allah, ya. Jadi membaca di sini dalam arti yang luas. Artinya apa? Kalau ingin menguasai sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, maka kita dianjurkan untuk banyak membaca. Membaca bukan hanya sekedar dari buku, dari tulisan, tapi membaca dari peristiwa alam. Peristiwa dari membaca atau melihat dari apa yang terjadi di sekeliling kita dari ciptaan Allah. Nah, kemudian pada ayat keduanya disebutkan dia itu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, bahwa kita tuh kenapa harus sombong, ya? Kenapa kita harus merasa orang yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki derajat yang tinggi, merasa sebagai orang yang pintar, merasa menjadi orang yang hebat. Padahal kata Allah diciptakan, Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Dimana kita suka jijik kalau ada lihat darah, ya. Sebetulnya manusia itu kan diciptakan dari zat yang sangat menjijikkan. Kalau kita lihat dari proses penciptaan manusia itu kan prosesnya bahwa manusia itu diawali diciptakan dari saripati tanah, ya. Ibu tahu ya, saripati tanah itu
Mungkin ada yang bertanya, emangnya kita ibu-ibu makan tanah gitu ya? Kok manusia diciptakan dari saripati tanah? Bukan itu. Artinya ini, kalau kita melihat semua yang kita makan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak kan semuanya berasal dari tanah. Kita makan nasi itu kan dari beras itu dari padi itu kan ditanam di tanah. Kita makan daging sapi itu makanannya apa? Rumput itu kan dari tanah. Kita makan telur itu dari apa? Ayam itu makanannya apa? Beras, bisa biji-bijian, bisa cacing, itu kan semuanya dari tanah. Kita makan, saya mau makan tanah, saya makan tempe. Coba ibu lihat tempe itu dari apa? Kedelai itu kan ditanamnya di tanah. Kemudian apa? Saya suka makan kerupuk, gak ada hubungannya dengan tanah. Siapa bilang? Kerupuk itu dari apa? Sagu, tepung tapioka, kan dari sagu itu ditanamnya di mana? Tanah. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati tanah yang melalui makanan yang kita makan. Karena semua makanan itu pada dasarnya dari tanah asalnya. Setelah itu manusia lewat pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana laki-laki dan perempuan itu makan dengan makanan yang asal dari tanah. Kemudian jadilah atau pada proses penciptaan manusia ada yang namanya nutfah. Ya, nutfah itu apa? Setetes air mani atau sperma dari si bapak, calon orang tua. Si bapak itu memiliki sperma yang dari mana itu sperma yang awalnya kan karena dia makan dari nutfah, dari saripati tanah ya. Dari saripati tanah itu kemudian boleh proses menjadi sperma ya. Sperma itu kemudian bertemu dengan apa? Sel telur atau ovum yang dimiliki oleh seorang ibu. Pada proses pernikahan itu si sperma dengan sel ovum itu bertemu. Nah, kemudian katanya menurut para ahli kesehatan dari sekian sperma yang dikeluarkan oleh si bapak itu yang bisa nempel ke sel telur itu cuma satu. Ya, cuma satu. Kecuali kalau ada yang kembar gitu ya, memiliki anak kembar itu mungkin lebih dari satu, tapi secara umum satu. Nah, setelah itu setetes sperma itu namanya nutfah, ketemulah dengan ovum. Karena kemudian setelah bertemu itu nanti jadilah yang namanya alaqah. Ya, alaqah dari dari apa namanya tadi? Yang awalnya dari saripati tanah, kemudian nutfah jadi alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Segumpal darah tadi setetes air mani jadi segumpal darah. Nah, segumpal darah ini nempel di rahim, di dinding rahim. Nah, jadi si segumpal darah ini bisa berkembang menjadi calon manusia, menjadi calon bayi dalam perut ibunya itu bisa berkembangnya karena nempel di rahim seorang ibu dan ya itu cara hidupnya pun nempel mengikuti dia bisa hidup itu karena si ibunya itu masih hidup. Coba kalau si ibunya sudah mati itu si janinnya pasti mati. Itu karena dia tidak punya kehidupan sendiri, dia nempel di dinding rahim. Kenapa disebut alaqah? Alaqah itu memiliki arti yang banyak juga ibu kalau di bahasa Arab. Alaqah itu bisa diartikan dengan lintah. Lintah itu sejenis binatang yang suka nempel. Jadi si lintah ini bisa hidup kalau nempel di makhluk hidup lainnya. Jadi alaqah ini segumpal darah ini yang jadi calon manusia yang akan jadi presiden, jadi menteri, jadi apapun itu awalnya dari segumpal darah yang hidupnya pun nempel di dinding rahim ibunya. Nah, ketika nempel ini ada yang bisa hidup terus, kalau nempel terus, kalau ini copot, itulah yang kita namakan keguguran. Jadi kalau keguguran itu segumpal darah yang nempel itu copot dari rahim ibunya, terlepas, maka keluarlah darah kembali, itu namanya keguguran kita sebut. Itu kalau pada proses penciptaan manusia Allah malah menyebutkan
ini proses nempelnya ini ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Kalau selesai berarti nempel terus, berkembang dari alaqah nanti jadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging, terus berkembang. Ada lagi setelah segumpal daging itu ada yang prosesnya tidak selesai. Ada kita kenal namanya glycid ovum. Ada kenal ilmu kesehatan itu hamil sampai umur 3 bulan itu dinyatakan hamil. Tapi setelah 3 bulan dokter menentukan ini tidak akan berkembang. Jadi kalau dipertahankan tidak akan jadi orang, tidak akan jadi manusia, tidak akan jadi bayi. Itu ada dalam ilmu kedokteran. Itu namanya glycid ovum. Jadi ini harus dikuret, dibuang. Karena ini tidak akan jadi bayi. Nah itu pada jadi mudghah itu ada dalam agama disebutkan dalam Al-Quran bahwa pada prosesnya itu ada yang sempurna, yang tidak sempurna. Mudghah itu nanti kalau berkembang terus akan menjadi calon bayi, ya, yang kita sebut embrio. Itu nanti ada tulangnya, gitu ya. Jadi kalau mudghah itu ketika seorang ibu hamil 3 bulan, kalau dibedah itu dilihat di dalamnya itu persis segumpal daging saja, tidak ada apa-apanya. Nah, tapi ketika lanjut perkembangannya itu akan dari segumpal daging itu akan ada tumbuh tulang belulang. Setelah itu proses berikutnya adalah tulang ini nanti dibungkus oleh daging, ya. Setelah itu jadilah janin gitu ya, calon bayi yang sudah terbentuk. Ada itu biasanya pada usia penyempurnaan pembentukan itu usia 7 bulan itu sudah sempurna kelihatan. Ada kepalanya, ada ada tangan, ada kaki dan seterusnya. Itu berarti prosesnya sudah melalui proses dari saripati, nutfah, alaqah, mudghah, ada pembentukan tulang yang dibungkus oleh daging, kemudian pembentukan organ tubuhnya sudah sempurna. Itu 7 bulan biasanya. Nah, ada satu fase di mana pada usia kandungan 4 bulan ketika mulai manusia jadi mudghah, kemudian mau dibentuk tulang belulang itu, dalam keterangan lain Allah meniupkan ruh pada calon janin itu. Jadi makanya kalau 4 bulan biasa kita suka baca doa ya Bu, baca Al-Quran, mendoakan si calon bayi supaya Allah jadikan dia sebagai anak yang soleh-soleha, kemudian dimudahkan pada proses kelahirannya, kemudian lengkap anggota tubuhnya. Karena pada masa umur kehamilan 4 bulan itu Allah sudah meniupkan ruh dan menentukan takdir si bayi itu nanti kelak akan seperti apa, rizkinya akan seperti apa, umurnya sampai berapa lama gitu ya. Bagaimana nasibnya itu nanti pada umur si bayi 4 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu pada masa proses dari mudghah menjadi calon janin yang sudah dibentuk atau sudah diberi tulang belulang dan sebagainya. Itu adalah proses pembentukan manusia yang kalau dilihat itu manusia itu ternyata kita itu asalnya dari setetes air mani yang sebetulnya hina gitu ya. Tapi menjadi manusia yang nanti nasibnya beda-beda. Terus kenapa setelah kita lahir ke dunia menjadi manusia yang katanya pintar, katanya memiliki kedudukan tinggi, memiliki harta yang banyak, kemudian kita jadi sombong? Padahal sebetulnya proses kita tuh, penciptaan kita tuh bukan dari apa-apa gitu ya, dari sesuatu yang sangat rendah, sangat menjijikan ya. Itu adalah peringatan dari Allah kepada manusia supaya manusia itu tidak sombong, tidak lupa diri. Karena bahwa kalian itu, kita itu semuanya, kata Allah, kalian itu manusia itu diciptakan oleh Allah min alaq, dari segumpal darah. Kenapa disebutkan segumpal darah saja? Karena darah itu biasanya sesuatu yang menjijikan gitu. Jadi supaya kita semuanya sadar bahwa kenapa sih kita menjadi sombong, kenapa kita menjadi arogan, padahal proses penciptaan kita itu dari sesuatu benda yang sangat menjijikan. Iqra. Nah, pada ayat selanjutnya disebutkan lagi, Iqra, bacalah warabbukal akram, dan Tuhanmu yang sangat mulia. Kenapa disebutkan Iqra-nya 2 kali? Nah, ini menunjukkan pada kita kalau belajar itu jangan 1 kali. Supaya kita menjadi paham harus berkali-kali. Ya, kita juga mengajarkan kepada anak kita begitu. Kalau belajar 1 kali tidak paham, ya baca lagi. Karena dalam Al-Quran itu menyebutkan kata Iqra itu bisa 2 kali di sini. Artinya apa? Mempelajari sesuatu itu harus berkali-kali. Tidak bisa hanya 1 kali.
Tadi warabbukal akram, dan Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak tahu. Apakah Allah langsung mengajarkan kepada manusia, nih nulis pakai qalam? Qalam itu kan kalau sekarang kita pulpen ya Bu. Bukan begitu maksudnya. Allah mengajarkan manusia dengan qalam itu artinya Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menulis ya. Kemudian dengan tulisan itu kita bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena ilmu itu akan habis kalau tidak ditulis. Misalnya dia memiliki ilmu itu para kiai, para ustadz, kan sampai pada umurnya meninggal. Kalau ilmunya dia tidak dituliskan dalam buku, maka ilmu itu kan akan habis seiring dengan meninggalnya para ulama, para ustadz, kemudian para penghafal Al-Quran. Meninggal kan berarti ilmunya habis, kecuali ilmu itu dituliskan. Nah, supaya dengan ilmu yang dituliskan itu bisa diajarkan lagi kepada orang lain pada generasi setelahnya. Jadi hal-hal itu adalah sebuah kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu bisa nulis ya. Kemudian dengan tulisan itu dia bisa menyusun ilmu pengetahuan, dan dari ilmu itulah bisa diajarkan kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi bukan berarti Allah ajarin Nabi Muhammad sini nulis nih pakai ini seperti guru ngajarin anak, bukan seperti itu. Tetapi dalam artian memberikan kemudahan, memberikan kemampuan untuk bisa menulis gitu. Kemudian dengan tulisan itu bisa disusunlah ilmu-ilmu kitab-kitab, sehingga dengan kitab itu bisa mengajarkan kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu ayat 1-5 adalah ayat pertama yang surat wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi isinya itu. Lanjut, kala innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ini peringatan dari Allah. Padahal sudah diingatkan bahwa kalian itu diciptakan dari segumpal darah. Tetapi setelah menjadi manusia, karena merasa sudah pintar, merasa kaya, merasa memiliki kedudukan, manusia itu menjadi melampaui batas. Ya, tidak lagi mematuhi perintah Allah, tidak mau lagi menjauhi larangan Allah. In arro'a mustagna, karena ia melihatnya serba cukup ya. Jadi ini disebutkan oleh Allah teguran untuk manusia ketika manusia merasa serba cukup. Dalam sejarah banyak sekali disebutkan, diceritakan raja-raja seperti Raja Namrud ya. Nah itu kan disebutkan sebagai seorang raja yang karena memiliki kekuasaan yang sangat besar, kemudian kekuasaannya tidak terbatas, dia juga memiliki harta yang sangat banyak, kemudian katanya tidak pernah sakit dan sebagainya. Sehingga karena kelebihan-kelebihan itulah Raja Namrud mengaku diri sebagai Tuhan. Ya, padahal itu kan sesuatu yang sangat melampaui batas. Siapapun dia, raja ataupun presiden, sama proses penciptaannya melalui proses yang tadi, dari saripati tanah, dari alaqah, kemudian mudghah dan seterusnya, sama saja. Jadi untuk apa kita menjadi sombong dan sebagainya. Kemudian inna ila rabbika rus'a, kata Allah, sesungguhnya kepada Tuhan bertempat kembali. Setinggi-tingginya derajatmu, sebanyak-banyaknya hartamu, sepintar-pintarnya kamu, siapapun itu kamu, tetap semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika akan kembali kepada Allah, itu semua yang dimiliki di dunia itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat pernah saya jelaskan ya Bu, bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia, misalnya usia nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada oleh Allah. Kalau segala sesuatu itu pertanyaannya cuma satu. Kita diberikan usia berapa? Saya 70 tahun. Ditanya oleh Allah, selama 70 tahun kamu hidup itu dipakai untuk apa? Kemudian kesehatan, kita diberikan kesehatan oleh Allah, dipakai untuk apa? Semuanya ditanya itu dipakai untuk apa? Tapi kalau harta, pertanyaannya dua. Ya, dari mana harta itu diperoleh dan dipakai untuk apa?
Jadi pada dasarnya semakin banyak kita hartanya, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau mikir ke situ, kita teh nggak usah banyak punya harta ya Bu. Nggak usah kita ya Allah berikan saya mobil baru, berikan saya ini itu. Karena apa? Pada dasarnya semakin banyak harta yang dimiliki, akan semakin banyak harus kita pertanggungjawabkan. Makanya para sahabat Rasul zaman dulu itu setiap mau meninggal itu semua hartanya itu disedekahkan. Ya, Rasulullah sendiri kan begitu. Mau meninggal itu kan tidak meninggalkan apa-apa. Nah, pada dasarnya kalau seperti itu berarti ketika menghadap Allah dalam kondisi kita tidak punya apa-apa, berarti akan sedikit pertanyaan yang harus kita jawab, harus kita pertanggungjawabkan. Paling usia, ya, kesehatan, ya. Harta mungkin kalau tidak meninggalkan harta, ya sudah tidak ada pertanyaan dari mana harta itu, dipakai untuk apa. Terus semakin banyak harta kita, harus kita jawab semuanya. Kamu punya rumah nih, rumahmu berapa? 4. Rumah pertama di mana? Dari mana duitnya? Dipakai untuk apa rumah itu? Rumah kedua, terus belum lagi motor. Kamu punya motor apa? 7 misalnya. Motor pertama dari mana? Dipakai untuk apa? Mobilnya ada 3. Mobil pertama dari mana asalnya? Dipakai untuk apa? Terus banyak. Segala yang kita punya itu akan ditanya seperti itu. Ya makanya kita bersyukur mungkin ya, terutama saya tidak jadi orang kaya. Karena kalau kita seperti ini, kita akan banyak berdoa kepada Allah, banyak ingat kepada Allah karena kita banyak kekurangan ya. Tapi kalau kita sudah kaya, sudah segala ada, kita kan mau minta apa sama Allah? Mungkin kalau saya jadi orang kaya, mungkin saya akan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa minta apa? Karena kita semua sudah punya. Makanya mungkin untuk saya sendiri, ya udah kamu mah nggak usah jadi orang kaya. Supaya apa? Selalu banyak doa karena banyak kebutuhan. Coba kalau saya jadi orang kaya, mungkin saya mau minta apa kepada Allah, jadi saya nggak mau berdoa. Nah itulah, itu harus kita syukuri. Jadi menurut ayat ini, setinggi apapun jabatan kita, ingat inna ila rabbika rus'a, sesungguhnya kalian semua itu akan kembali kepada Allah. Ara'aital ladzi yanha, apakah kamu lihat orang yang melarang? Ini beda lagi pokok bahasannya. Ya, pokok bahasannya atau temanya beda lagi. Ini ditujukan untuk Abu Jahal, Abu Lahab yang pada masa Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam itu banyak melakukan hal-hal yang tujuannya untuk melarang Rasulullah melaksanakan perintah Allah, melarang Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Maka disebutkan di sini, apakah kamu lihat orang yang melarang abdan idza shalah, seorang hamba yaitu Muhammad idza shalah, ketika dia sholat. Jadi pada masa itu ketika Rasulullah setiap dalam sejarah mungkin ibu melihat ya, pernah baca, setiap Rasulullah mau ke masjid itu banyak sekali para kafir Quraisy itu yang melakukan tindakan-tindakan supaya Rasulullah itu tidak melaksanakan sholat. Bahkan istrinya Abu Lahab ya, Hindun kalau tidak salah. Jadi setiap jalan yang Rasulullah itu selalu digali supaya apa? Rasulullah tetap merosok kalau mau ke masjid, supaya apa? Tidak jadi sholat. Ya, jadi halangan-halangan yang dialami oleh Rasulullah ketika akan melaksanakan sholat itu banyak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka disebutkan di sini, abdan idza shalah, yang melarang ketika seorang hamba akan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, apakah kamu melihat orang yang melarang itu 'alal huda, berada pada petunjuk yang benar. Ya, jadi orang yang melarang itu ketika Rasulullah mau ke masjid gitu ya, apakah kamu melihat bahwa dia itu adalah orang yang berada di jalan yang benar? Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh kepada takwa. Ya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ataukah apakah kamu melihat dia yang melarang itu adalah orang yang mendustakan agama dan berpaling. Jadi Allah itu sebetulnya menghibur kepada Rasulullah, kamu jangan kecil hati. Mereka yang melarang itu pada dasarnya bukan orang yang baik, bukan orang yang menyuruh bertakwa, bukan orang yang berada di jalan yang benar, tapi mereka itu adalah orang-orang yang tadi sebutkan orang-orang yang mendustakan agama dan orang yang berpaling. Alam ya Allah ya, apakah dia tahu bahwa sungguhnya Allah melihat. Jadi apakah Rasulullah ini diperintahkan diberikan penghiburan oleh Allah bahwa mereka itu pada dasarnya mereka
yang mendustakan agama. Kemudian Allah bertanya melalui Nabi Muhammad itu, apakah mereka tahu tuh orang-orang yang suka menghalangi kamu itu untuk melaksanakan sholat adalah sesuatu yang mereka lakukan itu Allah melihat. Apapun yang mereka lakukan itu Allah melihat. Kalla lailam yamtahi lanasfa'an binasiyah, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu tidak berhenti lanasfa'an binasiyah. Ya, ini adalah ancaman oleh Allah, ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang seperti tadi. Jadi ancamannya apa? Lanasfa'an binasiyah, niscaya kami pegang dan ubun-ubunnya itu. Jadi Allah memberikan ancaman kepada orang yang seperti itu. Allah akan mencabut sesuatu dari ubun-ubunnya itu, dicabut. Ya. Kalau ubun-ubun itu kenapa disebut ubun-ubun? Karena biasanya ciri orang hidup itu ini dari ubun-ubunnya masih kalau bayi kan biasanya kita melihat ada denyut ya. Karena kita sudah dewasa, tulang kepala kita sudah semakin kuat, maka denyut itu tidak terlihat. Nah, kalau kepala kita masih seperti bayi, maka ini ubun-ubun kita itu masih berdenyut. Nah, itu denyut itu menunjukkan masih ada kehidupan. Kalau kita di sini tidak ada denyutnya, berarti tidak ada kehidupan. Nah, maka di sini Allah mengancam, apakah mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya nanti Allah akan mencabut dari ubun-ubun mereka. Berarti Allah akan cabut nyawa mereka. Nasiyatin kadibatin qatiyah, ubun-ubun pendusta dan durhaka. Jadi Allah mengancam seperti itu. Paliyatuna dia, maka biarkanlah dia memanggil kaumnya atau golongannya. Sanatu zabaniyah, nanti aku akan panggilkan malaikat zabaniyah, kata Allah. Ya. Jadi ini adalah ancaman bagi orang-orang yang suka menghalangi orang yang hendak melaksanakan kebaikan. Kalau sekarang seperti itu, ya nggak usah ngaji deh, ngapain ngaji? Paling-paling juga Bu Yeti itu siapa sih? Bisa apa sih misalnya? Paling juga kita di sini aja. Kalau belajar mah bisa di rumah misalnya, bisa dengerin Mama Dede, lebih deh pinter Mama Dede daripada Bu Yeti misalnya. Jadi itu contoh misalnya. Jadi orang yang suka menghalangi orang yang mau melakukan kebaikan, itu dalam ayat ini, sebetulnya ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab yang suka menghalangi Rasulullah setiap akan melaksanakan sholat. Tapi kalau sekarang bisa ditujukan kepada orang-orang yang menghalangi setiap orang yang akan melaksanakan kebaikan. Maka ancamannya kata Allah akan mencabut dari ubun-ubunnya. Nah, kemudian ubun-ubun pendusta dan durhaka, dan apabila orang tersebut memanggil golongannya, maka kata Allah biarkan saja, aku akan manggil malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat Zabaniyah itu konon kabarnya malaikat yang paling galak, paling sadis, paling menakutkan, yang diambil dari neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa sebegitu besarnya ancaman bagi orang-orang yang suka menghalangi kepada orang yang akan melaksanakan kebaikan. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, janganlah kamu patuh kepadanya. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti mereka, biarkan saja. Kamu mau melaksanakan kebaikan, lakukan saja. Kamu mau sholat saja. Ya, wasjud waqtarib, dan bersujudlah kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi dalam akhir ayat ini ada satu clue, ada satu rahasia yang bisa kita ambil, satu pelajaran bahwa wasjud waqtarib. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka wasjud, sujud. Ya. Dalam satu riwayat, doa yang dikabulkan oleh Allah itu doa yang dikumandangkan oleh kita ketika kita sujud. Maka berlama-lamalah kita bersujud kepada Allah sambil mengucapkan doa, karena di dalam waktu sujud itulah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus memperbanyak sujud. Sujud itu kan berarti sholat. Gak mungkin orang tiba-tiba datang sujud. Sujud itu merupakan salah satu gerakan sholat. Makanya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus memperbanyak sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Walaupun mungkin ibu-ibu sudah tahu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan setidaknya bisa memunculkan semangat lagi untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.